stillness of my soul, humbly on my knees, I dedicate my life to serve, accept my offering. Send me with a willing heart, bless me with your grace, touch my soul that I may love purely all my days in the Savior's way. May I serve your precious ones and guide them to the fold, faithful till my work is done, then bring me safely home. Place my feet along the path of virtue where he stood. Use my hands to bless and heal, and touch each life for good, as the Savior would. And guide them to the fold, faithful till my work is done, then bring me safely home. Keep the ones whom I have loved in your watchful care. I speak the pleadings of my heart and trust that you will hear. A missionary. Shalom Jemaat Gereja Kristen Jakarta. Gereja memberikan layanan ibadah online bagi jemaat. Lalu apa saja ya yang harus dipersiapkan? Pilihlah jam ibadahmu dan ikuti tepat waktu. Jangan sampai terlambat ya. Berpakaian rapi dan sopan, seperti kondisi jemaat akan pergi ke gereja. Siapkan Alkitab dan alat tulismu ya. Duduklah dengan posisi yang baik agar tetap fokus. Hindari untuk berbaring ataupun sambil melakukan kegiatan lain di rumah. Berdoalah secara pribadi untuk mempersiapkan hati kita mengikuti ibadah ya. Berpartisipasilah aktif dalam beribadah, seperti ajakan untuk berdiri atau duduk, menyanyikan pujian, dan mendengarkan firman Tuhan dengan tetap fokus. Persembahan dapat jemaat berikan melalui transfer ke rekening gereja lokal masing-masing ya. Ikutilah ibadah online sampai selesai. Mohon bimbingan orang tua untuk dapat mengajak anak merenungkan firman melalui ibadah online sekolah minggu. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi, jemaat kasih di dalam Tuhan. Kita sungguh bersyukur pada pagi hari ini bila setiap kita di tempat kita masing-masing boleh mempersiapkan hati kita
tubuh dan pikiran kita untuk kita boleh bersama-sama menikmati ibadah pada pagi hari ini. Jemaat sekalian, mari kita datang dalam segala keadaan kita. Dengan hati yang sungguh, kita mau arahkan seluruh hati dan pikiran kita kepada Dia. Tema ibadah pagi hari ini adalah panggilan bagiku di ladang Tuhan. Biarlah boleh terus mengingatkan setiap kita, dimanapun kita berada, di ladang yang Tuhan sediakan, kita boleh menjadi saluran berkat bagi kemuliaan Tuhan. Mengundang semua jemaat boleh berdiri, kita boleh bersama-sama arahkan hati kita. Kita persiapkan diri dan mengarahkan hati kepada Dia untuk beribadah. Marilah kita awali ibadah dengan pengakuan pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kesetiaan sampai selama-lamanya dan tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya. Ibadah ini dimulai di dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Tuhan berada di bait suci-Nya. Jemaat sekalian, dengarkanlah panggilan firman Tuhan. Kitab Mazmur 16 ayat 7 sampai ke 8. Aku memuji Tuhan yang telah memberi nasihat kepadaku. Ya, pada waktu malam hari nuraniku mengajari aku. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Jemaat silakan duduk. Mari pada pagi hari ini kita mau datang kepada Tuhan. Kita nyatakan betapa kami bersyukur Tuhan, anugerah-Mu yang besar dalam hidup kami. Kami ada sebagaimana kami ada pada saat ini Tuhan. Kami mau memuji Tuhan dan kami mau memuliakan Tuhan. Ku ada sebagaimana Ku ada. Ada sebagaimana Ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Semua karena anugerah-Mu
Bapak sekalian, dengan ketenangan kita datang pada Tuhan. Nyatakan syukur kita, pribadi lepas pribadi di hadapannya. Betapa besar anugerahnya dalam hidup kita, apapun itu, dalam keadaan apapun kita pada saat ini. Tuhan yang paling tahu. Mari kita datang bersyukur Tuhan. Sebab sampai hari ini aku ada, sebagaimana aku ada. Semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata yang tak dapat kami ucapkan sekali lagi Tuhan, selain rasa syukur kami yang terbaik padamu. Anugerah yang terbesar telah Tuhan berikan, yaitu Putramu Yesus Kristus yang mati bagi kami di kayu salib. Tuhan, biarlah setiap kali ketika kami goyah, ketika kami takut dan gelisah, karena kami takut melihat ke depan, bila kami boleh terus memandang pada salib-Mu Tuhan, yang kami tahu di sanalah kami boleh menemukan hati yang damai dan sukacita yang kami boleh terima hanya dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur padamu. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita datang pada Tuhan, pencipta langit dan bumi, Dia yang kudus, Dia yang suci. Kita nyatakan segala salah, dosa kita, dan pelanggaran-pelanggaran yang mungkin tanpa sadar kita lakukan dan mengecewakan hati Tuhan. Mari pagi hari ini kita bersama-sama mengoreksi diri di hadapannya sebelum kita boleh beribadah, menikmati kasih dan anugerah Tuhan. Bapa yang baik, yang tak pernah meninggalkan kami, apapun keadaan kami, apapun kesalahan kami yang sering kami lakukan dalam hidup ini, terima kasih Tuhan yang Engkau yang begitu sabar, yang selalu mengampuni kami Tuhan. Terima kasih. Tolong kami Tuhan, kuatkan hati dan iman kami untuk boleh terus percaya dan pegang janji Tuhan. Tidak ada yang mustahil bagimu. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita mau katakan dari hati kita yang paling dalam. Kini aku percaya tiada yang mustahil bagimu. Kuasa-Mu kuatkanku, dasarku berharap
penyelamat kami. Roh Kudus penghibur kami, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan pagi ini bersama-sama dengan umat-Mu, dengan jemaat-Mu Tuhan, untuk kami boleh beribadah. Kami rindu untuk memuji Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Ya Tuhan, selidiki setiap hati dan pikiran kami. Sudahkah kami benar di hadapan-Mu? Karena kami rindu Tuhan, Engkau pulihkan kami dan Engkau kuatkan kami. Di tengah-tengah perjalanan hidup kami, bila kami boleh terus percaya Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi-Mu. Karena Engkaulah pencipta kami, Engkaulah Allah kami yang hebat dan dahsyat. Engkaulah Allah kami. Biarlah Tuhan, seluruh hidup kami rindu boleh terus tertuju kepadamu. Tuhan, pimpin ibadah ini dari awal hingga akhirnya. Bila boleh bersama-sama kami boleh bersorak-sorak memuji Tuhan, memuliakan-Mu, dan siapkan hati kami Tuhan untuk menerima kebenaran firman-Mu. Bila itu boleh terus menolong kami, mengingatkan kami bila menjalani hari-hari hidup kami Tuhan bersama dengan-Mu. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran Tuhan pagi ini. Itulah ya Tuhan menjadi kekuatan dan penghibur bagi setiap kami. Terpujilah Engkau Tuhan. Kami mau menyerahkan ibadah ini untuk boleh menyenangkan hati-Mu. Engkau yang ditinggikan, Engkau yang dimuliakan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Jemaat sekalian, dengan tetap berdiri, kita bersama-sama kita akan menyatakan pengakuan iman kita. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat sekalian di rumah, kita boleh tetap berdiri. Kita berikan salam kepada saudara, kepada anak-anak kita, kepada pasangan kita di kiri kanan kita. Karena pagi ini kita mau bersuka cita, kita mau memuji Tuhan dari Allah yang terbesar dan termulia. Biarlah seluruh hati kita boleh dengan bersuka cita untuk menyatakannya, sebab ajaib perbuatan Tuhan. Kau terbesar dan mulia, ajaib semua perbuatan-Mu. Kau terbesar dan mulia, biarlah semua memuji-Mu. Mari jemaat sekalian, dengan hati yang bersuka cita kita mau nyatakan, Kau sungguh Allah yang terbesar dalam hidup kami Tuhan. Dengan segenap hati kita mau memuji dan menyanyi bagi Dia. Segenap hati aku memuji, segenap jiwa aku bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, ku angkat tangan, ku memuji, ku angkat suara dan bernyanyi, karena Roh-Mu ada dalamku. Tuhan, mari menari memuji, ungkapkan
Pujilah Tuhan. Jemaat sekalian disilakan duduk kembali. Mari kita pada saat ini boleh datang kepada Tuhan dengan hati kita yang teduh. Kita mau minta Tuhan untuk membuka setiap hati kita. Kita mau menerima firman-Nya pagi ini, supaya kita diingatkan kembali untuk kembali dipakai Tuhan dalam setiap ladang kehidupan dimanapun saja kita berada. Kita mohon pertolongan Roh Kudus, terus penuhi hati dan terus mengalir di dalam hidup kita. Bersamamu dan
Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara yang terkasih. Bersyukur kepada Tuhan pada pagi ini kami tetap bisa beribadah walaupun secara online. Namun kami percaya bahwa Tuhan tidak melihat ketika kita di tempat yang permanen untuk ibadah dan di rumah pun dalam hati kami dengan ketulusan kami beribadah, Tuhan pasti menyertai dan juga berkati. Seperti yang dikatakan Tuhan Yesus, ada 2-3 orang berseru namaku, aku ada di sana. Saudara-saudara, mari kita tunduk kepala sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, kami menyerahkan bagian daripada ibadah, rangkaian ibadah ini yaitu mendengarkan firman Tuhan. Tuhan, Kau sendiri siapkan hati kami, berikan kami kerendahan hati dan juga telinga yang mau mendengar teguran, mau mendengar ajaran, mau mendengar koreksi bagi hidup kami ya Tuhan. Dan kami juga berdoa agar Tuhan sendiri yang menolong kami, antar kami melalui Roh-Mu yang kudus, yang roh kebenaran untuk masuk ke dalam kebenaran Tuhan. Biarlah kami mengalami kemerdekaan, tidak lagi diikat oleh kelemahan-kelemahan kami, kekurangan kami, namun kami betul-betul seluruhnya diperbaharui oleh Tuhan melalui kebenaran firman Tuhan. Berkati hamba-Mu yang hina dina, yang penuh dengan kekurangan ini, sempurnakan apa yang sudah disiapkan. Dengarkan doa kami Tuhan. Dalam nama Tuhan kami Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, hari ini adalah tema adalah panggilan bagiku di ladangnya. Dan saya akan membacakan 2 bagian firman Tuhan, Yohanes 17, 18, 19. Kemudian Yeremia pasal 1 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Mari saya baca dengan perlahan bagi saudara sekalian. Sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ayat 10. Dan aku menguduskan diriku bagi mereka supaya mereka pun dikuduskan dalam kebenaran. Nah Bapak Ibu saudara-saudara, kita baca lagi Yeremia pasal yang pertama ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Dengarkan saya bacakan bagi saudara sekalian. Maka aku menjawab, Tuhan Allah, sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara, sebab aku ini masih muda. Ini merupakan respon daripada Yeremia ketika dia dipanggil oleh Tuhan. Kemudian ayat 7, tetapi Tuhan berfirman kepadaku, janganlah katakan aku ini masih muda, tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah engkau sampaikan atau kau sampaikan. Ayat 8, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan di ayat 9. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini aku mengangkat engkau atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan untuk mencabut dan merobohkan, untuk membinasakan dan juga merubuhkan, untuk membangun dan juga menanam. Nah saudara-saudara yang terkasih, ketika kita dengar firman Tuhan, pembacaan firman Tuhan tadi, kita mulai pelan-pelan ingin tahu tentang siapakah Yeremia. Nah saudara, kita tahu bahwa Yeremia itu dilahirkan dari keluarga imam. Ketika dia dipanggil Tuhan, yang pertama yang diperhatikan Yeremia adalah kelemahan dirinya sendiri. Karena ia merasa ia masih sangat belia, yaitu usia muda. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ini merupakan alasan yang klasik. Bukan saja di zaman Yeremia, tapi di zaman kita sekarang juga sama. Aku tidak ada pengalaman, aku baru, aku tidak tahu apa-apa. Jadi jangan pilih aku dulu gitu. Nah ini alasan ketika
Tuhan mau percayakan melalui gereja, melalui jemaat, melalui pimpinan untuk mengutus atau untuk mempercayakan tugas pelayanan kepada kita. Tapi kita selalu dengan alasan yang klasik ini gitu saudara. Jika kita pandang dari usia dan pengalaman mengenai menangani masalah, jadi Yeremia jelas dia memang kurang pengalaman. Memang dia itu masih muda, tidak punya pengalaman terlalu dalam di dalam hal menyelesaikan masalah. Memang betul. Saat itu kira-kira Yeremia itu berumur 18 tahun tanpa pengalaman apapun tentang berbicara di depan publik. Dia belum pernah mengalami seperti itu. Karena itu saudara, Yeremia berkata, saya ini bukan orang yang tepat. Alasannya cukup nggak? Cukup. Alasannya tepat nggak? Tepat sekali. Dia bukan orang yang paling tepat. Kalau dilihat dari usia, dari pengalaman dia, itu tidak mungkin seorang anak muda berhadapan dengan imam besar misalnya. Seorang anak muda berhadapan dengan orang-orang yang terkenal, bahkan raja. Itu kayaknya impossible, mission impossible. Saya belum dewasa ini kata Yeremia. Saya tidak mampu memikul tugas yang berat ini. Saya masih begini muda. Bagaimana mungkin saya bisa berbicara dengan raja? Ini adalah alasan yang disampaikan oleh Yeremia kepada Tuhan. Saya bukan orang yang cocok Tuhan. Saya ini masih belum matang Tuhan. Belum dewasa. Masih belum tahu bagaimana memikul tanggung jawab. Bagaimana anak muda seperti saya ini bisa berbicara di hadapan sang raja. Bayangkan aja. Nah saudara-saudara, ini juga alasan-alasan yang sering kita pakai untuk menghindari panggilan dari Tuhan. Untuk menghindari tugas-tugas yang Tuhan percayakan kepada kita. Nah saudara-saudara, bicara sampai di sini kita akan ingat atau teringat Musa juga pernah memberikan respon yang sama ketika Tuhan panggil beliau. Betul tidak kalau kita masih ingat saudara-saudara? Musa juga menjawab bahwa ia bukan kandidat yang cocok. Karena itu Yeremia berkata, saya tidak tahu bagaimana saya harus bicara. Saya tidak lebih dari seorang anak kecil. Anak kecil bisa bicara apa? Bisa tahu apa? Andai kata ada orang yang punya posisi, punya kesenioritasannya, dia akan bilang, lu anak kecil tahu apa? Mau ngajarin gua gitu, mau ngajarin saya gitu. Nah ini masuk akal saudara. Kita pun sering menggunakan alasan seperti itu. Yeremia tahu bahwa orang yang harus ia hadapi siapa? Yaitu adalah para imam. Seorang imam terkenal dan yang berkuasa. Seorang raja. Juga merupakan raja berbagai negara di sekitar sana. Karena dia akan mewakili Tuhan untuk berbicara. Tetapi perhatikanlah jawab Tuhan. Jawaban Tuhan saudara di ayat yang ke-7 dari Yeremia pasal yang pertama. Janganlah katakan aku ini masih muda. Tetapi kepada siapapun engkau kuutus, haruslah engkau pergi. Dan apapun yang kuperintahkan kepadamu, haruslah kamu sampaikan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Dari pertama apa sih respon daripada Yeremia? Kemudian Tuhan jawab seperti tadi. Yaitu di ayat 6. Maka aku menjawab yaitu Yeremia. Tuhan Allah sesungguhnya aku ini tidak pandai berbicara. Sebab aku ini masih muda. Sebenarnya saudara-saudara. Justru inilah alasan Tuhan memakai Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia mengaku dirinya gak bisa. Yang Tuhan pentingkan, yang Tuhan perhatikan bukanlah engkau berani atau tidak berani untuk menerima. Sanggup atau tidak sanggup untuk menerima kepercayaan itu. Tetapi saudara-saudara, Tuhan mau kita. Bukan juga kamu mau atau tidak. Kamu bersedia atau tidak. Bukan saudara-saudara. Nah Tuhan
juga tahu ketidakmampuan dan juga kelemahan Yeremia termasuk diri kita, saudara-saudara. Justru karena itulah Tuhan memilih kita. Bukan kita mau atau tidak. Bukan kita mampu atau tidak. Tetapi Tuhan mau bertanya, kamu mau atau tidak? Kamu bersedia atau tidak? Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Di dalam firman Tuhan juga jelas mengatakan, mari saudara-saudara, kita responi dengan respon yang positif. Ketika kita dipanggil untuk masuk ke dalam ladangnya untuk melayani. Mari kita bandingkan dengan Yohanes yang dicatat di dalam 17 ayat 1 ayat 17 pasal 17 ayat 17 Saudara. Kuduskanlah mereka dalam kebenaran. Firman-Mu adalah kebenaran. Tuhan akan menguduskan kita demi kebenaran. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Kekudusan itu bukanlah menunjukkan kepada kekudusan sebagai status di ayat ini saudara-saudara. Tetapi kekudusan bagi hakikat atau sebagai hakikat. Apa maksudnya saudara? Supaya kita ini menjadi bejana yang dipakai Tuhan. Dikuduskan menjadi bejana yang dipakai Tuhan secara hakikatnya. Dengan kata lain, Tuhan akan memperlengkapi kita. Bukan karena kita mampu, kemudian Tuhan pakai. Bukan karena kita berani, kemudian Tuhan pakai. Bukan. Kita mau dipakai oleh Tuhan, walaupun aku mengaku aku tidak mampu. Kita bersedia dipakai oleh Tuhan, walaupun aku sadar aku masih muda, tidak punya pengalaman. Maka itu Tuhan berkata, aku akan memperlengkapi kamu. Kemampuan kamu untuk menyelesaikan, memberikan kemampuan kepada kita untuk menyelesaikan tugas yang dipercayakan Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, seringkali saya berpikir mengapa sih Tuhan memilih orang yang lemah seperti aku ini, yang penuh dengan cacat celah, yang tidak punya pengalaman, yang sama sekali tidak tahu bagaimana cara untuk melayani Tuhan dengan baik. Kadang-kadang aku juga bisa berpikir begini, kenapa Tuhan pilih gereja yang kecil, gereja yang lemah? Nah saudara-saudara, gereja yang baru usia muda, saudara-saudara yang terkasih. Kenapa sih untuk kita dipanggil supaya kita bisa menyelesaikan tugas yang Tuhan berikan? Kenapa? Ternyata saudara-saudara, Tuhan ingin kita mengalami apa? Seperti yang dialami oleh Yeremia. Yaitu dengan kata lain, ternyata Tuhan ingin kita mengalami sama seperti apa yang Tuhan katakan kepada Yeremia. Apa yang dikatakan Tuhan kepada Yeremia? Tuhan akan menyertai Yeremia. Nah Tuhan mau kita mengalami dia. Ketika aku sadar, walaupun aku mau, tapi aku sadar aku tidak mampu. Nah apa yang harus kita lakukan saudara-saudara? Yaitu kita harus bergantung, berpaut kepada Tuhan sepenuh hati. Dan Tuhan berjanji loh. Ketika dia utus kita, ketika dia percayakan kepada kita. Ladang pelayanan. Seperti itu, seperti ini gitu. Tuhan akan menyertai. Tuhan akan menyertai Yeremia, Tuhan juga akan menyertai kita semua. Tuhanlah yang menjadi penyelamatnya. Yaitu penyelamat kita. Kita harus jelas dulu saudara-saudara tentang satu hal ini. Yaitu murid Tuhan bukan dipanggil untuk menjauhi orang dunia. Bukan. Bukan pengajaran seperti Buddhis gitu ya. Jauh melihat dan menerobos dunia ini adalah kotor, dosa. Sudah aku menjaga diriku, menguduskan diriku, bertapa dan seterusnya. Bukan. Tetapi Tuhan mau kita masuk ke tengah-tengah masyarakat. Bukan menjauhi orang dunia, tinggal eksklusif dalam satu grup atau pribadi. Dan menolak orang-orang duniawi, bukan saudara-saudara. Tetapi kita dipanggil untuk apa? Hidup di dalam dunia. Hidup di tengah-tengah dunia yang memang penuh dengan dosa. Berinteraksi dengan mereka, tapi kita terlebih dahulu sudah diperbaharui oleh Tuhan. Dan diberikan kemampuan, ada penyertaan Tuhan. Dan diberikan pelengkapan supaya kita dapat memberikan impact
kepada dunia secara positif. Karena itu hidup kita harus mengatasi hal-hal duniawi. Tuhan Yesus mohon kepada Bapa, itu saudara-saudara, di dalam seluruh kebenaran yang diwahyukannya itu untuk menguduskan murid-muridnya. Mari kita baca Yohanes 17 ayat 15 dan 18. Apa dikatakan saudara? Aku tidak meminta, ini kata Yesus, supaya engkau mengambil mereka dari dunia, tetapi supaya engkau melindungi mereka daripada yang jahat. Nah, ini doa Yesus. Bukan panggil kita keluar, berpisah, dan hidup eksklusif di dalam grup kita sendiri, orang-orang kudus ini, tetapi kita masuk. Dia bilang, aku tidak minta Tuhan tarik mereka dari dunia, tetapi supaya Tuhan melindungi mereka dari si jahat. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, sama seperti engkau telah mengutus aku ke dalam dunia, demikian pula aku telah mengutus mereka ke dalam dunia. Ini yang dikatakan Yesus. Kita kembali melihat Yeremia, saudara-saudara. Selebihnya, saudara, kelebihannya yang terbesar dari Yeremia adalah Yeremia mengaku dirinya nggak mampu. Ini merupakan satu tanda kerendahan hati dari seorang Yeremia. Dia sadar bahwa dia tidak mampu. Dia dengan rendah hati datang bahwa dia tidak mampu. Bukan dia menolak, tapi dia sadar dia tidak mampu. Makanya Tuhan berkata, aku menyertai kamu, aku memperlengkapi kamu, aku akan menyelamati kamu. Ia mengenali kelemahannya dan bersedia mengikut Tuhan. Karena itu Tuhan memilih dia. Sama juga dengan kita, saudara. Kalau kita memang sadar bahwa kita tidak mampu melakukan. Siapa yang mampu? Tidak ada satu orang yang mampu. Saudara-saudara, kalau kita mampu mungkin kita tidak lagi mau mengandalkan Tuhan. Justru kita sadar kita tidak mampu, makanya di dalam hidup kita selalu mengandalkan Tuhan. Di dalam pelayanan, di dalam kita menyelesaikan tugas. Ketika kita mengandalkan Tuhan, ketika kita bersandar kepada Tuhan, kita akan mengalami apa yang Tuhan janjikan kepada Yeremia. Aku menyertai kamu, aku menolong kamu, aku akan menyelamatkan kamu. Kita akan mengalami. Dan pengalaman itu akan terus memperkaya iman kita, saudara. Memperkaya kerohanian kita. Masuk di dalam segala kelimpahan yang Tuhan janjikan. Nah, bagaimana kita aplikasikan secara praktis firman Tuhan yang barusan kita dengar. Saudara-saudara, ketika kita melayani, saat kita menghidupi panggilan Tuhan, saat di ladang pelayanan itu, kita harus menghadapi, saudara-saudara, kita harus menghadapi pengaruh kekuasaan atau serangan. Itu udah pasti. Pengaruh kekuasaan yang di tengah-tengah gereja, di tempat di mana kita melayani, bisa terjadi. Ada orang yang tidak suka, dia mempengaruhi yang lain, sehingga mengintimidasi, menyerang. Nah, saudara-saudara, bisa terjadi serangan-serangan yang kita hadapi. Kita harus siap. Nah, saudara-saudara, kita juga harus merendahkan diri kita. Datang ke hadapan Tuhan. Nah, saudara-saudara, bersembunyi, berlindung di dalam Kristus. Semakin dekat mengikuti Dia. Ketika aku diserang, ketika aku berhadapan dengan kekuasaan yang mengintimidasi saya terus. Yang membuat saya gampang kecewa, gampang mundur. Nah, kita harus selalu intim dengan Tuhan. Ini daripada aplikasi praktis kita sebagai seorang pelayan Tuhan. Nah, saudara, mari kita lihat lagi Yeremia pasal yang pertama ayat yang kelima di dalam firman Tuhan. Sebelum aku membentuk engkau, kata Tuhan, dalam rahim ibumu, aku telah mengenal engkau. Dan sebelum engkau keluar dari kandungan, aku telah menguduskan engkau. Ini ayat yang kelima, saudara. Aku telah menetapkan engkau menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Nah, Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di ayat 5 ini ada 3 kalimat kerja yang sangat penting dan sangat menarik.
Nah saudara-saudara, yaitu sebelum engkau ada di dalam sedang di dalam rahim, aku sudah membentuk. Aku sudah mengenal dan aku sudah menguduskan engkau. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, ketika kata kerja ini menggambarkan adanya suatu relasi yang sangat dalam dengan Tuhan yang panggil kita. Dengan Tuhan yang panggil Yeremia. Hubungan Yeremia itu adalah hubungan yang sangat dalam dengan Tuhan. Yang panggil dia, saudara. Dan hubungan kita dengan Tuhan juga sama. Ketika kita dipanggil, kita dikatakan. Di sini dikatakan begini, aku sudah membentuk. Sebelum engkau ada di dalam rahim, aku mengenal engkau sebelum engkau keluar dari kandungan. Dan aku sudah menguduskan engkau. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi 3 kata kerja ini menggambarkan adanya suatu relasi yang sangat dalam, sangat intim. Juga ingin mengatakan bahwa Yeremia ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Demikian juga firman Tuhan ini kepada kita, saudara. Kita ini punya hubungan intim dengan Tuhan dan kita ini adalah milik kepunyaan Tuhan. Jika aku milik kepunyaan Tuhan, Tuhan pasti melindungi, Tuhan pasti memperlengkapi. Semua perkataan yang akan diucapkan oleh Yeremia adalah perkataan dari Tuhan. Yeremia adalah juru bicara Tuhan saja. Kita hanya hambanya saja. Kita hanya bejana di tangan Tuhan. Kerjakan dengan maksud mulia daripada Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih. Oleh karena itu bagian akhir dari ayat 5 dikatakan apa? Tuhan mengutus dia menjadi nabi bagi bangsa-bangsa. Mungkin kita tidak diutus sebagai nabi saudara. Tetapi kita diutus sebagai pelayan, wakil, duta daripada Kristus. Amin saudara-saudara. Nah bagaimana kita aplikasikan secara praktis firman Tuhan yang kita dengar tadi. Setiap orang yang dipilih Tuhan, yang dipanggil untuk melayani Tuhan, harus setia di ladang panggilan itu. Bapak Ibu saudara-saudara yang terkasih, walaupun ada serangan, ada intimidasi, ada kekuasaan yang terus mempengaruhi di lingkungan hidup kita. Tapi kita tetap harus setia dalam panggilan Tuhan. Menyelesaikan dengan baik semua yang Tuhan percayakan. Dan menghidupkan pelayanan yang sepadan dengan panggilan. Ini penekanan saya. Saudara-saudara yang terkasih. Kita melayani Tuhan kadang-kadang tidak sepadan dengan panggilan pelayanan atau panggilan pelayanan dari Tuhan untuk kita. Kita kerjakan apa yang kita mau. Tapi kita tidak melakukan apa yang Tuhan mau. Kita banyak bekerja untuk Tuhan. Tapi ada berapa yang Tuhan mau kita kerjakan. Seperti Yeremia. Kita juga dikuduskan, dipanggil. Untuk apa saudara? Pergi menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Yang sudah Tuhan percayakan. Dengan kata lain saudara-saudara. Makna hidup dari keberadaan seseorang Yeremia itu terletak pada apakah dia menggenapi apa yang Tuhan percayakan. Sama juga dengan kita. Sudahkah kita menggenapi ketika Yeremia menyelesaikan apa yang Tuhan percayakan kepada dia. Saat ia mengucapkan perkataan-perkataan Tuhan, maka hidupnya itu sangat berarti. Atau maka pada saat itu juga hidupnya sudah berarti Bapak Ibu Saudara. Jadi kita tahu persis jalur Yeremia seperti ini. Kita pun juga sama saudara-saudara. Dari sini kita dapat melihat bahwa kitab Yeremia sekali lagi menekankan kepada kasih. Menekankan pada kasih, berkat, dan kedaulatan Allah. Allah panggil kita dan menopang kita dengan kasih. Allah curahkan berkat dengan urapan kasih karunia-Nya. Dan Allah juga berdaulat. Dengan kata lain, dia berotoritas. Tuhan ingin Yeremia terus
mengikuti Tuhan. Makanya Tuhan berkata, datanglah, janganlah takut kepada mereka. Sebab aku menyertai engkau untuk melepaskan engkau. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu Yeremia pasal yang pertama ayat yang ke-8 saudara-saudara. Perkataan ini merupakan respon Tuhan yang sangat keras. Yang menunjukkan apa? Agar Yeremia jangan lagi bergumul dengan masalah pribadimu lagi. Lepaskan masalah pribadimu, rasa takutmu, rasa mindermu, rasa kamu tidak mampu. Datanglah kepadaku, aku akan memberikan perlengkapan, aku akan menyertai, aku akan menyelamatkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sama juga dengan kita. Datanglah kepada Tuhan dan lepaskan semua. Biarlah kebenaran firman Tuhan ini menguduskan kita, memerdekakan kita, tidak lagi diikat oleh kelemahan, pikiran-pikiran, asumsi yang negatif di dalam hidup kita. Sehingga menghambat langkah pelayanan kita. Membuat pelayanan kita itu tidak optimal, tidak maksimal untuk pekerjaan Tuhan. Nah, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus. Sebaliknya, harus kita memperhatikan otoritas, kedaulatan Allah di dalam hidup kita, saudara. Tuhan berfirman dengan penuh kedaulatan. Membuat kita yang mendengar merasa gentar. Setelahnya, membuat kita itu gentar, saudara-saudara. Karena perintah Tuhan sangat sulit. Memang betul sulit. Perintah Tuhan kepada Yeremia itu berkata-kata kepada raja-raja. Kepada imam pemimpin yang senior. Sulit gak? Sulit. Tapi di sisi lain perkataan Tuhan ini membuat Yeremia dikuatkan, dihibur. Sama juga saudara. Kita juga mengalami pengalaman yang sama. Perkataan Tuhan sebenarnya dapat menghibur orang. Memberikan kekuatan, memberikan pengharapan. Ketika kita membaca, ketika kita bergantung, berpaut kepada Dia dan membaca, mendengar firman, merenungkan firman-Nya. Karena Tuhan berjanji bahwa Tuhan adalah Tuhan yang menyertai kita. Ada amin, saudara? Tuhan tuh selalu menyertai kita. Tuhan berkata, firman-Nya penuh kuasa. Oleh karena itu, mari kita perhatikan Yeremia pasal yang pertama ayat 8. Yang berkata demikian, datanglah, janganlah takut kepada mereka, sebab aku menyertai engkau. Haleluya, kita bersyukur kepada Tuhan. Perkataan ini cukup merupakan topik yang benar-benar seiring, saudara, sering muncul dalam Alkitab. Jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, percayalah. Ini sering sekali muncul dalam Alkitab, bukan? Nah, saudara-saudara yang terkasih, bukan diucapkan saja loh, tetapi kita bisa ngalami loh. Pengalaman itu bisa memperkaya akan kerohanian kita. Memang benar saudara-saudara, seringkali kita juga bisa merasa sangat ketakutan. Saya pun tidak luput. Kita takut bagaimana jika hal-hal yang belum kita ketahui itu terjadi. Kita takut berjumpa dengan Tuhan. Kita takut juga bagaimana saya dapat menyelesaikan apa yang Tuhan sudah perintahkan kepadaku. Bagaimana aku menyelesaikannya. Saudara-saudara, takut itu wajar. Tetapi jangan sampai ketakutan. Sehingga kita tinggalkan tugas, tinggalkan panggilan itu. Saya ambil contoh saudara. Abraham takut takut tidak mampu memenuhi harapan Tuhan. Ketika Abraham juga ada rasa takutnya. Musa sangat ketakutan ketika berjumpa dengan Tuhan di atas gunung. Nah saudara-saudara sama juga. Mereka juga punya rasa ketakutan. Ketika Samuel tahu seperti apa panggilan Tuhan itu, ia juga merasa sangat ketakutan. Jadi gak aneh saudara, Abraham, Musa, Samuel juga pernah merasa takut. Ketika Maria bertemu dengan malaikat,
Perhatikanlah bahwa Maria juga amat sangat takut. Makanya malaikat berkata, jangan takut. Saudara, ketika Paulus ingin menyampaikan firman Tuhan kepada gereja yang ada di Korintus, ia juga merasa takut. Tetapi di setiap kejadian, dalam begitu banyak contoh-contoh itu, saudara, janji Tuhan adalah, aku menyertai engkau. Amin, saudara. Aku menyertai engkau. Ketika kamu takut, aku menyertai engkau. Aku akan memperlengkapi engkau. Saudara-saudara, di tengah berkat dan kasih Tuhan, Yeremia harus mengerjakan satu perkara yang sangat sulit. Tapi ada berkat Tuhan menyertai. Ada kasih Tuhan menyertai. Ada pertolongan Tuhan menyertai. Saudara-saudara yang terkasih. Perkara yang sangat sulit. Harus menyampaikan perbuatan, saudara-saudara, nubuatan yang tidak enak didengar pada saat itu. Saudara-saudara, meskipun Tuhan memberi perintah yang begitu sulit kepada Yeremia, namun Tuhan menyiapkan Yeremia bagaimana ia harus mengucapkannya. Ini yang luar biasa. Sulit tugasnya. Panggilan ini sulit, pekerjaan ini sulit banget, sulit banget gitu. Tapi Tuhan menyiapkan Yeremia. Tuhan memperlengkapi Yeremia. Bukan hanya menyertai, bukan hanya memberkati dengan berkatnya dan kasihnya. Tapi Tuhan memperlengkapi Yeremia, saudara-saudara. Sama dengan kita. Tuhan menjamah mulut Yeremia dan memberikan perkataan-perkataannya kepada Yeremia. Itu luar biasa. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara, pengalaman yang dialami oleh Yeremia bukanlah dalam mimpi. Bukan. Namun sungguh-sungguh terjadi, saudara. Yeremia mengalaminya. Dia dapat diraba dan dirasakan oleh Yeremia. Kita pun sama kan? Ketika kita gak sanggup, ketika kita sadar, ketika kita berdoa, mohon Tuhan tolong untuk menyelesaikan. Kita alami secara luar biasa. Nah, pengalaman-pengalaman rohani ini justru menjadi suatu keadaan yang membuat kita semakin berani. Karena aku pernah mengalami bagaimana Tuhan menolong saya. Karena itu Yeremia menggambarkannya demikian. Lalu Tuhan mengulurkan tangannya dan menjamah mulutku. Tuhan berfirman kepadaku, sesungguhnya aku menaruh perkataan-perkataanku ke dalam mulutmu. Yeremia 1 ayat 9. Ini yang digambarkan oleh Yeremia kepada kita semua, saudara-saudara. Poin penting dari perkataan ini adalah bahwa Tuhan memberikan otoritas dan kuasa kepada nabi. Hari ini mungkin kita tidak jalankan fungsi kenabian. Mungkin juga. Tetapi saya percaya otoritas dan kuasa itu pasti akan dicurahkan kepada setiap orang yang dipanggil oleh Tuhan masuk ke ladang pelayanannya. Oleh karena itu saudara-saudara, apa yang dikatakan Yeremia adalah kata-kata Tuhan. Bukan hasil refleksi nabi itu sendiri. Bukan. Jangan pikirkan itu merupakan hasil refleksi daripada nabi. Bukan, saudara-saudara yang terkasih. Juga bukan analisis objektif nabi tentang situasi sosial dan politik Yehuda pada saat itu. Bukan. Bukan hasil daripada analisa. Analogi. Bukan, saudara-saudara. Sama sekali bukan. Juga bukan sekedar kepercayaan pribadi atau teologi pribadi. Karena kepercayaan atau teologi seseorang dapat dipelintir, saudara, diubah-ubah demi kepentingan seseorang, satu kelompok atau dosa kejahatan kita. Bukan, saudara-saudara. Oleh karena itu Yeremia bukan, saudara-saudara,
bukan akan mengucapkan kata-katanya sendiri. Dia akan menyampaikan firman Tuhan. Inilah yang dikatakan hikmat Tuhan di antara orang-orang bodoh. Haleluya. Kita bersyukur kepada Tuhan. Karena itu saudara-saudara, Tuhan memperlengkapi Yeremia. Juga memperlengkapi kita dengan kata-kata Tuhan sendiri. Penyertaan pertolongan daripada Tuhan. Saya berharap kita sekalian bisa selalu ingat semua ayat emas ini. Lihatlah, aku menaruh perkataan-perkataan ke dalam mulutmu. Ketahuilah, pada hari ini aku akan mengangkat engkau di atas bangsa-bangsa dan atas kerajaan-kerajaan. Untuk apa? Untuk mencabut dan merobohkan. Untuk membinasakan dan juga meruntuhkan. Bapak, Ibu, Saudara-saudara. Untuk membangun dan juga untuk menanam. Bersyukur kepada Tuhan. Firman Tuhan sangat jelas, sudah. Penghakiman Tuhan pasti terjadi atas bangsa-bangsa untuk mencabut, merobohkan, membinasakan, dan juga meruntuhkan. Di sisi lain, Tuhan juga dapat membangun, menanam, dan memberi kehidupan yang baru kepada setiap orang. Yeremia mentaati firman Tuhan. Dia lakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Bukan saja tidak takut, saudara-saudara, arus. Bukan saja dia tidak ikut arus pada zaman itu. Tetapi dalam kurun waktu ini ia menyampaikan berita yang membahayakan dirinya. Tidak sedap didengar oleh orang banyak, khususnya para pemimpin. Secara umum kita bisa saja lebih dulu untuk berkonsultasi atau menyampaikan pertanyaan-pertanyaan seperti wawancara untuk mencari opini umum. Saya akan mengatakan apa yang engkau katakan. Ikutin opini umum ajalah. Tidak ada resiko, tidak riski buat kita. Jadi ini adalah sangat areal yang sangat safety. Mungkin ada sebagian orang bisa lakukan seperti itu. Melakukan apa yang engkau suka lakukan. Tetapi Yeremia tidak demikian, saudara. Dia tidak ikut arus pada zaman itu. Dia ikut apa yang Tuhan mau ia katakan. Mengapa dia bisa begini? Karena Yeremia sendiri tahu bahwa ia adalah juru bicara Tuhan. Kita juga harus sadar kita ini pelayan Tuhan. Bukan ngikuti keinginan orang. Satu dua kelompok orang. Bukan, saudara. Dia mengikuti apa yang Tuhan mau dia bicarakan. Yaitu adalah juru bicara Tuhan. Ia tidak boleh ikut arus pada saat itu. Kalau ikut arus dia tidak bisa berperan secara baik. Dia tidak menunaikan kewajibannya, tanggung jawabnya, tugasnya dengan baik. Tidak boleh mengikuti pendapat hasil daripada wawancara secara umum dari opini umum, saudara-saudara. Tidak boleh dibatasi oleh perasaan-perasaan orang yang di sekitar kita. Nah, inilah saudara yang dialami oleh Yeremia. Saya percaya saudara-saudara, kita setelah merenungkan dan juga mengerti aplikasi praktisnya, kita lakukan, saya percaya hidup kita akan semakin diberkati oleh Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian di dalam pelayanan sesuai atau seturut dengan panggilan. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman-Mu yang sudah diuraikan kepada setiap kami pada hari ini. Tuhan, kami percaya bahwa Tuhan terus akan menuntun hidup kami ke depan. Supaya kami bukan saja menjadi pendengar, tapi kami benar-benar melakukan firman Tuhan di dalam hidup kami, khususnya di dalam pelayanan, khususnya di dalam panggilan Tuhan di ladang yang sudah Tuhan percayakan. Dengarkan doa kami dan berkati seluruh jemaat-Mu. Di dalam nama Tuhan kami Yesus, kami berdoa dan mengucapkan syukur. Amin. Tuhan memberkati saudara sekalian.
terasa hari cepat sekali berlalu. Tahun 2021 beberapa bulan lagi akan berakhir. Sebelum mengakhiri tahun ini, kita dapat melihat kembali kehidupan kita. Apakah sudah sesuai dengan apa yang sudah dikehendaki Allah? Biarlah kita tetap semangat dan terus berjuang untuk selalu bersama Allah, melaksanakan perkara-perkara yang diingininya. Marilah kita terus mengingat bagaimana hati Allah akan dunia ini, bagaimana hati Allah terhadap orang-orang yang terhilang, bagaimana hati Allah untuk mereka yang terbelenggu dan membutuhkan kasih dan keselamatan darinya. Mari kita bergandengan tangan bersama-sama sebagai rekan kerja Allah untuk tetap setia melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sesuai panggilan kita masing-masing. Baik kita sebagai hamba Tuhan, mahasiswa, karyawan, bisnismen, pekerja, dimanapun kita berada, kita semua adalah saksi Tuhan. Biarlah terang Tuhan terpancar dalam kehidupan kita sehari-hari. Sebagai anak-anak Allah, kita terus memuliakannya dan membawa banyak jiwa kepadanya. Doakan agar semua dukungan dari Jemaat Gereja Kristen Jakarta di dalam doa, dana, dan tenaga bagi pekerjaan misi boleh memuliakan Tuhan dan membawa banyak jiwa kepadanya. Mari kita doakan untuk hal ini. Terima kasih buat hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan kita bersyukur bila apa yang disampaikan sungguh boleh kita lakukan dalam hidup kita. Dan juga bersyukur untuk video misi yang sudah kita lihat tadi bersama-sama. Jemaat sekalian, saya mengundang jemaat juga boleh berdiri di tempat masing-masing. Kita mau berdoa, biarlah kita boleh terus diberikan semangat dan terus berjuang bersama Allah untuk melaksanakan segala perkara-perkara yang Allah inginkan. Kita mau bergandeng tangan bersama dengan para rekan kerja Allah untuk tetap setia, untuk melaksanakan amanat agung Tuhan Yesus sesuai panggilan kita masing-masing. Sebagai hamba Tuhan, mahasiswa, karyawan, bisnismen, pekerja, dimanapun kita boleh menjadi saksi dan terpancar terang kehidupan, terang Yesus di sekitar dimanapun kita berada. Jemaat sekalian, kita doakan semua dukungan dari Jemaat Gereja Kristen Jakarta dalam doa, dana, dan tenaga bagi pekerjaan misi untuk boleh terus memuliakan Tuhan dan membawa banyak jiwa kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami sungguh bersyukur Tuhan, kalau kami boleh dipanggil oleh Tuhan di ladang kami masing-masing untuk boleh menjadi saksi-Mu. Tuhan, ingatkan kami untuk apa kami ada di dunia ini Tuhan, dan untuk apa kami dipanggil oleh-Mu. Biarlah Tuhan seluruh hidup kami boleh terus belajar mengandalkan Tuhan dan siap dipakai oleh-Mu Tuhan. Bapa, terima kasih, kami juga sudah melihat bersama-sama pekerjaan Tuhan di Gereja Kristen Jakarta. Kiranya Kau boleh terus menolong setiap kami Tuhan, untuk terus boleh mendukung di dalam doa, di dalam dana, dan segala keperluan apapun itu Tuhan, Engkau yang sediakan ya Bapa. Supaya sungguh Tuhan, nama-Mu saja yang terus ditinggikan dan dimuliakan dimanapun saja kami berada. Kami bersyukur Tuhan, terpujilah nama-Mu, demi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat sekalian, mari pada saat ini kita boleh bersama-sama kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan kita. Kiranya bukan hanya uang saja, tetapi seluruh hidup kita mau menyerahkannya kepada Tuhan. Persembahan bisa diberikan dengan cara ditransfer atau scan QRIS. Kita mau bersyukur, kita mau katakan, ku mau akan ikat nama Yesus. Bila pujian ini boleh mengingatkan kita, Tuhan Yesus yang termanis dan yang terindah dalam hidup kita. Akan nama Yesus, kau yang susah dan sedih, nama itu menghibur, mana saja kau pergi. Indahlah namanya, pengharapan dunia.
Mari jemaat kita boleh berdoa kepada Tuhan. Kami mengucap syukur padamu Bapa untuk segala apa yang ada pada kami. Kami tahu Tuhan itu semua berasal daripadamu. Bila kita memberikannya dengan hati yang bersuka cita, dengan hati yang bersyukur. Karena kami tahu Tuhan, Engkau tidak pernah melihat angka, Engkau tidak pernah melihat jumlah, tetapi Engkau melihat setiap hati kita yang memberi dengan hati yang bersyukur. Terima kasih Tuhan, firman Tuhan yang boleh menguatkan kami pada pagi hari ini, boleh terus bersandar kepadamu, pegang janji Tuhan, arahkan hidup kami terus kepada salib-Mu Tuhan. Itulah kekuatan kami Bapa dalam menjalani kehidupan ini. Dan bila kami tidak pernah lupa Tuhan, tidak hanya memikirkan hidup kami, tetapi kami tahu tugas dan tanggung jawab kami sebagai murid Kristus, itu boleh terus membawa kabar yang baik kepada setiap orang kita temui, meskipun kami dalam keadaan yang sulit, keadaan yang tidak nyaman, tetapi kami mau belajar Tuhan. Disitulah biarlah nama Tuhan yang ditinggikan dan dimuliakan. Terima kasih Tuhan. Demi Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian, kita akan mendengarkan beberapa warta jemaat. Kelas bimbingan pranikah Sinode GKJ periode ke-20 pertemuan kedua akan diadakan pada hari Selasa 14 September pukul 19 dengan tema keunikan pernikahan Kristen dengan pembicara Pendeta Fauzi Duhu Lahagu. Pertemuan kelas BPN akan diadakan melalui Zoom meeting. Kemudian kelas SMK 1 Bahasa Indonesia pelajaran ke-9 akan diadakan pada hari Kamis 16 September pukul 19 dengan tema Sakramen Gerejawi dengan pembicara Pendeta Lukas Pang. Kelas SMK dalam bahasa Hakka atau Mandarin, pelajaran kedua akan dimulai pada hari Kamis 16 September pukul 19 dengan tema Mengenal Allah yang Benar. Pembicara Guru Injil Andreas Nikodemus. Seluruh peserta dapat mempersiapkan diri tepat pada waktunya. Kepada seluruh jemaat Gereja Kristen Jakarta yang terkasih, kebaktian penabisan pendeta atas diri Guru Injil Frans Pasar Ibu dan Guru Injil Mes Saktri Yuliadi sekaligus emeritasi Pendeta Suparman Halim akan diadakan pada hari Sabtu 25 September 2021 jam 4 sore. Dengan penuh ucapan syukur, marilah seluruh jemaat GKJ turut mendoakan dan mengikuti acara ini secara online melalui channel YouTube Sinode Gereja Kristen Jakarta. Demikian, terima kasih, Tuhan memberkati. Demikian warta jemaat pada hari ini. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Saya undang bangkit berdiri. Kita menyanyikan doksologi. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus, anugerah rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, persekutuan kekuatan penghiburan Allah Roh Kudus, menyertai saudara sekalian mulai dari hari ini sampai Yesus datang kembali, sampai selama-lamanya. Amin.
Silakan duduk, doa teduh kebaktian selesai.